Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Yusuf, mahasiswa dari program studi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya dapatkan selama belajar MK Biokimia Farmasi yang saya rangkum sesuai apa yang saya pahami. Yang pertama itu enzim. Pengertian enzim adalah merupakan senyawa protein yang membantu proses metabolisme dalam tubuh. Dengan adanya enzim, metabolisme akan berlangsung dengan cepat karena menurunkan energi aktivasi yang diperlukan untuk berlangsung reaksi tersebut. Tanpa adanya enzim dalam tubuh, reaksi metabolisme dalam tubuh akan berlangsung sangat lama. Yang kedua, cara kerja enzim. Secara sederhana, enzim bekerja seperti kunci dan gembok. Pasalnya, dalam materi enzim terdapat tempat yang aktif atau active site, yang mana substrat tertentu dapat bergabung ke dalamnya dan bekerja secara spesifik. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu terbagi menjadi 4. Yang pertama suhu, yang kedua pH, yang ketiga aktivator dan inhibitor, dan yang keempat konsentrasi enzim dan substrat. Materi yang kedua yaitu DNA dan RNA. DNA merupakan struktur yang dibangun oleh KH pentosa atau deoksiribasa, fosfat dan suatu basa dalam membentuk polimer dan berkombinasi membentuk heliks ganda. RNA pada DNA, molekul RNA dibentuk oleh nukleotida yang saling dihubungkan menjadi satu rantai KH pada DNA, deoksiribosa, sedangkan RNA KH-nya adalah ribosa. Basa timin diganti oleh urasil pada DNA. Struktur DNA dan RNA. DNA itu terdiri dari dua untai yang saling komplementer membentuk heliks ganda. Tetapi RNA hanya terdiri dari satu untai tunggal, akan tetapi melipat-lipat dirinya dalam suatu aturan tertentu. Basa pada RNA sama seperti DNA, kecuali timin diganti urasil. 3 macam RNA penting yaitu mRNA, messenger RNA, rRNA, ribosomal RNA, dan tRNA, transfer RNA. Sistem ekspresi gen yaitu terbagi menjadi 3, replikasi, transkripsi, dan translasi. Gen itu adalah cara penentu sifat individu. Struktur yang terdiri dari sepenggal DNA yang memiliki bahasa tertentu, terletak pada lokus tertentu pada kromosom. Mempunyai fungsi gen, yaitu mengontrol struktur dan fungsi sel atau individu. Mewariskan sifat dari generasi ke generasi. Yang ketiga itu mengontrol pembuatan polipeptida. Kemudian gen aktif dan tidak aktif. Faktor penyebab suatu gen aktif atau tidak aktif adalah umur. Gen tidak aktif tidur pada waktu bayi dan baru aktif setelah dewasa. Letak, ada gen yang aktif di tempat tertentu pada tubuh tetapi tidak aktif pada jaringan lain. Kemudian jenis kelamin. Gen hasil kumis tidak aktif pada manusia, sedangkan pada pria dia aktif. Mutasi gen. Mutasi gen adalah perubahan permanen pada DNA sel, meliputi perubahan susunan DNA dan salah penerjemahan. Pengantar metabolisme. Metabolisme merupakan suatu proses kimiawi yang terjadi di dalam tubuh semua makhluk hidup. Proses ini merupakan pertukaran zat ataupun suatu organisme dengan lingkungannya. Metabolisme memiliki dua arah lintasan metabolit, yaitu katabolisme dan anabolisme. Jenis-jenis metabolisme yaitu metabolisme karbohidrat, yaitu proses pencernaan karbohidrat terjadi dengan menguraikan polisakarida menjadi monosakarida. Hasil akhir dari proses pencernaan adalah glukosa, fruktosa, laktosa, monosa, dan monosakarida lainnya. Senyawa-senyawa tersebut kemudian diabsorpsi melalui dinding usus dan dibawa ke hati oleh darah. Metabolisme protein yaitu protein dicerna di lambung oleh enzim pepsin yang aktif pada pH 2-3 suasana asam. Sebagian besar proses pencernaan protein terjadi di usus protein dalam bentuk proteosa, pepton, dan polipeptida besar. Metabolisme lemak yaitu
pencernaan lemak tidak terjadi di mulut dan di lambung karena di tempat tersebut tidak terdapat enzim lipase yang dapat menghidrolisis memecahkan lemak. Pencernaan lemak terjadi di dalam usus karena usus mengandung lipase. Kelainan metabolisme. Gangguan metabolisme adalah kelainan medis yang mempengaruhi produksi energi di dalam sel tubuh manusia. Umumnya, kelainan genetik mengakibatkan gangguan pada metabolisme sehingga enzim yang berperan dalam proses metabolisme sel hilang atau rusak. Selain itu, dapat juga yang diakibatkan oleh makanan, toksin, infeksi, dan lain-lain. Gejala gangguan metabolik. Gangguan metabolik akan menimbulkan gejala yang berbeda pada tiap pengidapnya. Hal ini tergantung dari jenis gangguan metabolik yang pengidap alami. Ada beberapa gejala umum gangguan metabolik seperti nyeri pada perut, letih dan lesu, berat badan berkurang, muntah, nafsu makan rendah, tidak normalnya keringat, air liur, urin, ataupun napas, keterlambatan perkembangan fisik, gagalan untuk meningkatkan berat badan atau tubuh, sakit kuning, kejang-kejang, dan yang terakhir koma. Makasih.